Waalaikumsalam Bu. Maaf nih dengan Bu siapa ya? Karolin. Bu Karolin, perkenalkan ya Bu. Saya Putri Astuti, penata anestesi di ruang operasi yang dijaga pada shift pagi hari ini. Di sini saya bersama dengan Mas Hendi, penata anestesi yang baru, yang nanti akan melakukan pengkajian sebelum Ibu dilakukan tindakan operasi. Fungsi dari pengkajian ini ya Bu, nanti untuk mengetahui riwayat penyakit Ibu sebelumnya, juga untuk keselamatan dari tindakan operasi yang akan dilakukan terhadap Ibu. Maaf, Ibu mau operasi apa ya Bu? Usus buntu. Usus buntu? Iya. Oh ya. Nanti waktunya sekitar 10 menit. Ini Mas Hendi mau melakukan pengkajian terhadap Ibu. Iya. Ibu bersedia? Bersedia. Oh ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Mas Hendi, ini tadi kita sudah bertemu langsung dengan pasien, sudah melakukan kontrak untuk dilakukan pengkajian oleh Mas Hendi. Mas Hendi pernah melakukan pengkajian terhadap pasien secara langsung? Belum punya langsung. Berarti ini praktek yang pertama. Tapi di kampus Mas Hendi sudah mendapatkan teori tentang pengkajian terhadap pasien sebelum dilakukan operasi. Sudah. Oh ya. Nah, ini kan kasusnya pada pasien mau operasi KPP. Nah, minta tolong nanti Mas Hendi melakukan pengkajian yang lengkap terhadap pasien Ibu Karolin ini. Apa saja yang harus Mas Hendi lakukan terhadap pasien ini. Nanti waktunya sekitar 10 menit. Tadi kita sudah kontrak. Ya, berarti monggo Mas Hendi nanti langsung mengkaji terhadap pasien Ibu Karolin. Untuk pengkajian pada pasien pre-op itu apa saja yang harus Mas Hendi tanyakan terhadap pasien, terutama ini pasien rencana operasi APP. APP, usus buntu ya Bu? Iya, usus buntu. Yang dikaji pada pasien usus buntu, yang pertama itu untuk pembiusan, bius paru gitu Bu, namanya spinal yang saya pelajari itu. Terus untuk kayak ada puasa, terus sebelum operasi puasa dulu, terus mungkin dari riwayat penyakit lain, terus dari tensi itu Bu. Ya, halo kita. Apa lagi? Riwayat penyakit pasien sebelumnya perlu dikasih apa enggak? Oh, alergi obat? Iya. Oh, ya. Tadi yang Mas Hendi sebutkan sebelum dilakukan pembiusan itu ditanyakan atau yang dikaji pada pasien yaitu tentang puasa pasien sudah apa belum, riwayat sakit sebelumnya, vital sign, nah itu betul. Terus untuk riwayat penyakit juga nanti ditanyakan. Yang belum Mas Hendi sebutkan tadi yaitu riwayat alergi obat, itu harus ditanyakan. Jangan sampai pasien punya alergi obat ternyata kita tidak tahu, nanti obat sudah masuk. Nah itu kan membahayakan pada pasien ya Mas. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin belum paham? Berarti Mas Hendi sudah paham ya apa yang harus dikasih ke pasien. Kalau begitu nanti kita ini langsung
ke pasien melakukan pengkajian ya Mas. Ya. Assalamualaikum Bu Karoli. Waalaikumsalam Bu. Ini saya disuruh sama Mas Hendy datang ke sini lagi. Ya. Yang tadi sudah melakukan kontrak untuk pengkajian. Ya. Ya ini nanti Mas Hendy akan melakukan pengkajian terhadap Ibu. Ya. Oke. Penata anestesi baru yang mendampingi dokter anestesi nanti di sini. Ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih? Karolin. Ibu Karolin. Ibu Karolin sakitnya apa nih? Usus buntu. Usus buntu. Iya. Yang sakit sebelah mana Ibu? Sebelah sini loh Pak, perut bagian bawah ini loh Pak, sakit Sebelah sekali. kanan. Iya. Itu sakitnya kalau pas apa Ibu? Kalau saya pas telentang gini nggak sakit, tapi kalau pas jalan itu sakit. Jalannya kemana? Sebelum Ibu kesini tadi disuruh untuk puasa nggak? Puasa. Berapa jam? Ya? Pokoknya dari jam 6. Oh jam 6. Iya. Terus untuk ada punya riwayat tensi yang tinggi nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Paling tinggi biasanya berapa itu tensinya? Jarang tensi. Sakit perutnya sebelumnya punya sakit apa nih? Nggak ada. Nggak pernah sakit. Nggak ada. Tapi kalau dingin suka tiduran Pak. Tiduran gatal-gatal ya? Iya. Oh gatal-gatal. Kalau minum obat sering gatal-gatal nggak? Enggak. Iya. Oh iya Ibu, ini kan penyakitnya kan usus buntu. Jadi nanti untuk tindakan Ya. untuk pembiusannya nanti untuk usus buntu ini namanya separuh biusnya. Ya. Kalau bahasa biusnya itu spinal Ibu. Nanti Ibu duduk terus disuntik punggungnya. Nanti kalau obat sudah mulai masuk rasanya kakinya semutan. Sakit nggak Pak? Sakit sedikit ya. Ya. Iya. Tapi Ibu nggak usah takut untuk ya. Iya. Yang penting Ibu berdoa aja biar operasinya lancar gitu ya. Amin ya. Operasi dimulai, ada yang ditanyakan nggak? Lama nggak nanti operasinya? Paling 1 jam Ibu ini tergantung nanti ada kesulitan apa gitu ya. Iya. Yang penting berdoa ya, biar sembuh ya. Ya. Aku saya mau menanyakan juga, Ya. Ibu ada riwayat sakit asma, misal kena dingin itu langsung kayak sesek, ngik-ngik, itu enggak Bu? Nggak ada. Cuma kalau dingin Dingin bentol-bentol aja, tapi itu, nggak ya. sampai sesak nafas itu ya Bu? Enggak. Oh, terus kalau riwayat alergi obat-obatan ada enggak ya Bu ya? Ada Bu, dulu kalau minum amoxicillin itu suka gatal-gatal sama kayak dadanya sesek itu. Oh, tapi Ibu udah tahu pihak periksa menyampaikan kalau Ibu ada riwayat alergi enggak? Iya. Oh iya, Iya. oh iya, berarti Ibu ada alergi amoxicillin. Iya. Oh, kalau asma nggak ada ya, Nggak dengan ada. tidur. Iya. Oh iya Bu, makasih ya atas informasi yang diberikan kepada kami. Iya. Nanti operasinya lancar, Ibu cepat sehat kembali. Operasinya jam berapa ya Bu? Kaji terhadap Ibu, nanti Ibu langsung kami bawa masuk ke ruang operasi. Oh Iya, iya. iya, kan Ibu yang tenang ya Bu ya, doa ya. Nanti ada ruang tunggunya tuh Bu di atas? Oh ada, nanti keluarga nunggu di luar. Kalau Oh, selesai iya. nanti bisa langsung pegang salib. Iya. Ya, Terima kasih. ya sama-sama. Perasaan Mas Hendy setelah melakukan pengkajian langsung terhadap Ibu Karolin yang mau dilakukan tindakan operasi atau tadi Mas? Masih grogi Bu. Ya itu lumrah ya Mas, karena kan Mas Hendy baru pertama kali praktek dan langsung melakukan pengkajian terhadap pasien, juga mungkin pasien tiba-tiba juga mengajukan pertanyaan yang mungkin Mas Hendy juga belum siap.
nggak apa-apa, semua itu kan butuh proses ya Mas ya. Jadi besok misal melakukan pengkajian lagi, itu Mas Hendi lebih percaya diri, juga mempersiapkan kemungkinan pasien itu menanyakan hal-hal yang tidak terduga. Jadi Mas Hendi perlu banyak membaca buku dan referensi-referensi ya. Ya Bu. Terus masukannya tadi Mas Hendi masih kurang menanyakan terhadap pasien itu riwayat asma ada enggak ya. Kan pasien alergi dingin bilang sering biduran. Nah itu biduran, terus biasanya kan juga ada alergi dingin debu, itu dia asmanya kambuh. Ini kan nanti kita di ruangan AC yang dingin, takutnya pasien itu ada riwayat asma. Jadi kalau kita sudah mengkaji dari awal dan tahu pasien punya riwayat asma, kita akan memberikan premed atau premedikasi pada pasien itu obat anti alerginya. Misal asma biasanya dokter memberikan dexamethasone ya Mas ya. Nah, terus juga riwayat alergi obat itu kita juga harus menanyakan. Jangan sampai kita tidak tahu pasien itu punya alergi obat, tiba-tiba kita memasukkan obat yang pasien itu alergi, nanti bisa menyebabkan pasien shock anafilaktik juga ya Mas. Tidak apa-apa Mas, semua itu proses nanti untuk pengalaman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk sementara cukup Bu, nanti sambil jalan. Oh ya, pokoknya pengkajian itu harus lengkap. Sekarang yang belum lengkap nanti Mas Hendi buat catatan. Oh besok kalau mengkaji saya harus seperti ini urut-urutannya ya. Iya Bu, minta bimbingannya ya Bu. Ya, nanti kita belajar bersama ya Mas ya. Ya, kalau begitu, terus lembar BST-nya mana Mas yang dari kampus? Ini Bu. Oh iya, ini nanti saya tanda tangani lembar BST-nya. Untuk yang BST kali ini saya tanda tangani. Terus kita merencanakan untuk BST yang besok kita akan melakukan pengkajian pada pasien dengan general anestesi ya Mas. Kemudian besok ada pasien yang dilakukan itu general anestesi. Mas Hendi harus mempersiapkan apa saja yang harus dikaji terhadap pasien dengan general anestesi. Untuk yang BST pertama ini kan kita melakukan pasien dengan spinal anestesi ya Mas. Nah, persiapan pertemuan kali ini alhamdulillah ya sudah lancar ya Mas. Terus kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada kesempatan besok hari lebih diperlancar lagi Mas. Iya Bu. Ya.